Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah al-waliyyi sultan al-wadih al-burhan al-maqsud fil wujudi karamah wa ihsan. Ya la qalbin sururuhu qad tawala bihabibin amma ma nawala. بل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah yang al-fakir hormati daripada sahibul bait Pondok Pesantren Yayasan Pendidikan Islam Al-Fatah Husainiyah. Semua daripada sahibul baitnya termasuk Teteh Haji Nenah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada beliau beserta kepada keluarga beliau semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah yang saya hormati, yang saya muliakan para guru-guru kita, para habaib, para kiai, para Ustaz Abai, Ustaz Andi, beserta Ustaz Walaupun dan juga kiai-kiai yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Dan Al-Fakir hormat yang Al-Fakir muliakan, Ayahanda Al-Fakir Al-Habib Mukhtar bin Abdul Rahman Segaf, lalu juga Al-Hadir Paman Al-Fakir Al-Habib Hadi bin Abdul Rahman Segaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga ulama-ulama kita. Dan semoga Allah jaga guru-guru kita. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah. Sebelum saya mulai, marilah sama-sama kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Maulaya shalli wa sallim.
shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak sekali anugerah dan rahmatnya kepada kita. Alhamdulillah, pada hari ini adalah sebuah anugerah yang besar, di mana orang-orang yang hadir dalam acara ini adalah orang-orang yang insya Allah mendapatkan kemuliaan dari Allah. Maka patut kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. La ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Di antara nikmat yang paling terbesar ialah nikmat iman dan Islam. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita masih bisa diberikan anugerah yang sangat terbesar, yaitu di mana dalam sebuah majelis, di mana sebuah perkumpulan yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga pengikutnya, yang mudah-mudahan kita termasuk daripada sebaik-baiknya umat baginda Nabi Muhammad, dan kelak kita bisa bersama baginda Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal. Salam semangat. Amin amin ya rabbal. Masih semangat kalian? Jujur, boleh jujur kalian? Saya agak bingung. Kadang kalau saya senyum pada ketawa. Jadi apa maunya? Apa maunya nih? Gak usah ketawa, masa senyum. Tuh, ketawa lagi. Lanjut nggak? Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara kalian orang yang paling mulia, tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ialah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu takwa? Takwa ialah menjalankan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga menjauhi larangan-larangannya. Lalu Al-Fakir tanya, apakah dengan ibadah kita, apakah dengan puasa kita di bulan suci Ramadan kemarin, apakah dengan zakat kita, sedekah kita, itu sudah bisa menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah? Apakah sudah? Jawabannya belum. Kenapa? Kita melakukan ibadah, kita sholat 5 waktu, kita melakukan sholat sunnah dan lain-lainnya, zakat dan sebagainya, itu semua adalah proses kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Jadi belum bisa dikatakan orang bertakwa, tapi itu adalah sebuah proses kita untuk menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada acara ini insya Allah nanti menjadi orang bertakwa kepada Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara cara agar kita bertakwa ialah salah satunya seperti ini. Anak-anak kita titipkan di dalam pondok pesantren. Untuk apa? Untuk belajar ilmu. Lalu setelah itu menjadi apa? Menjadi orang yang soleh. Setelah menjadi orang yang soleh apa? Menebarkan daripada ilmu-ilmu tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat. Maka dikatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa orang yang di dalam jalan daripada untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melancarkan jalannya untuk ke surga. Di hadis lain dikatakan, talabul ilm fardun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan juga muslimatin, muslimah.
maka tiada kata untuk kita tidak belajar. Mau kita masih muda ataupun kita sudah lanjut usia, tetap belajar. Ini yang namanya manusia. Lalu bagaimana belajarnya? Apakah belajar dengan buku dan sebagainya? Apakah belajar sendiri baca buku? Cuma begitu aja? Nah, bukan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, beliau mengatakan bahwasanya orang yang belajar ilmu itu carilah guru yang sebaik-baiknya guru. Apa yang dimaksud oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu? Carilah guru yang sebaik-baiknya guru. Ketahuilah wahai para hadirin dan hadirat, carilah guru yang sebaik-baiknya guru ialah guru yang memiliki sanad yang menyambung sampai baginda Rasulullah SAW. Maka hati-hati anak-anak muda di zaman sekarang, mereka hanya membaca buku segala macam. Hati-hati tidak memiliki guru, apalagi sanadnya tidak jelas menyambung sampai baginda Rasul. Kata baginda Rasulullah SAW, orang-orang tersebut ialah orang-orang yang belajarnya sama syaitan. Alhamdulillah min dzalik. Insyaallah kita terhindar dari para hal-hal seperti itu. Amin amin ya rabbal. Tapi hal yang paling pertama, wahai para hadirin hadirat, kita ajarkan kepada anak kita ialah akhlakul karimah. Di mana guru saya sering berpesan pada saya, antum jika ingin belajar ilmu, tundukkan hati antum. Antum ingin belajar ilmu, bersihkan hati antum. Ikuti apa kata-kata guru. Istilahnya kalau kata guru nyebur, kita nyebur. Maka beliau juga membuka daripada kitab Ta'lim Muta'allim, di mana dalam kitab itu dijelaskan orang yang belajar ilmu itu harus tawadhu. Artinya apa? Tawadhu dengan ilmunya juga. Tawadhu ialah rendah hati, jangan ada rasa sombong segala macam. Bahkan dikatakan dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Ghazali, beliau mengatakan bahwasanya hati-hati orang yang ingin belajar ilmu. Orang yang ingin belajar ilmu tetapi dalam niat dia itu di dalam sahabatnya atau kerabatnya ingin yang paling terdepan. Artinya apa? Ingin yang paling dipuji orang. Maka ini beliau tegaskan, hati-hati, orang seperti ini adalah orang yang menghancurkan agamanya sendiri. Alhamdulillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang belajar ilmu ikhlas karena Allah. Belajar ilmu ikhlas karena untuk orang tua, membanggakan kedua orang tua kita. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu dikatakan juga bahwasanya setiap hari kita ajarkan kepada anak-anak kita sehari nambah satu ilmu. Ini dikatakan dalam kitab Ta'lim Muta'allim juga, kita belajar sehari terus menerus nambah satu ilmu setiap hari. Jangan sampai satu hari kita bolong, nggak ngaji, kita nggak belajar. Nah ini dikecamkan juga oleh para ulama. Setiap hari kita belajar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai hambanya yang cerdas. Manusia ini semuanya cerdas, tidak ada yang bodoh. Tapi manusianya aja yang malas-malasan untuk belajar. Mau dia masih muda, lansia, semuanya tetap belajar. Inilah yang dikatakan tadi, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Dipermudah jalan kita untuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.
Ini adalah sebuah hadis yang masyhur. Mungkin Al-Fakir sudah bawakan beberapa kali, tapi ini hadiah untuk antum semua. Barang siapa yang pengen punya anak yang soleh atau soleha, dengarkan hadis ini. Adibu auladakum bi thalathati khisalin. Didiklah anak-anak kalian dengan 3 perkara ini. Hubbun nabiyukum, cinta kepada nabi kalian, yaitu baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hubbu ahlul bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mencintai keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir ialah wa tilawatil Quran, yaitu membaca Al-Quran. Yang pertama, hubbun nabiyukum, cinta kepada nabi kalian, yaitu baginda Nabi Muhammad. Ingat, mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dengan lisan. Apakah dengan kita cuma berbicara seperti ini, itu adalah sebagai bentuk kita mencintai baginda Rasulullah? La. Tanamkan rasa cinta kalian dalam hati kalian, bahwasanya tiada yang lebih indah di dunia ini kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana caranya? Ialah terus menerus bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah amalan yang tidak akan pernah tertolak. Kenapa? Pada saat kita membaca Assalamu alayka ya Rasulullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab kita dengan 10 jawaban. Dan bukan hanya kita saja yang disebut, melainkan keluarga kita, ayah kita, kakek kita, semua keluarga kita disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum lagi jalan, baca sholawat. Antum lagi sama putra putri antum baca sholawat. Gampang sholawatnya, bisa dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad saja, itu sudah cukup, masya Allah. Yang kedua yaitu hubbu ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, nah ini adalah sebuah kemuliaan orang yang mencintai keluarga baginda Rasulullah. Dikatakan di dalam qasidah, izinkan Al-Fakir membaca. Ya ala baitin nabi yahna safa wal munajat wa khifan habbakum yadfa bima qad tamanna. Ya baitin nabi yahna safa
Ya ala baitin Nabi, wahai keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ahlus safa wal munajah, di mana tempat kita bermunajat dan doa-doa kalian dikabulkan, dan orang-orang yang paling suci hatinya. Bakhit man habbakum, beruntunglah orang-orang yang mencintai kalian. Ya dhafar bima tamanna, mereka cita-citanya dapat terwujud di tangan kalian. Lalu di mana di dalam qasidah yang masyhur juga Al-Fakir sering baca, ya inna fil jannati nahrun laban. Ini adalah sebuah qasidah di mana Al-Fakir membaca kepada kakek Al-Fakir Al-Manfurda Al-Habib Abdurrahman bin Ali bin Ahmad bin Ja'far As-Segaf sehari sebelum dia meninggal. Jadi sebelum Al-Fakir membaca ya Rabbana kata, setelah Al-Fakir membaca ya Rabbana kata wassafa bin Muhammadin ighfir lana ya sami'al du'ana, kakek Al-Fakir membisik, ya Ali wa Husain wa Hasan. Al-Fakir disuruh membaca qasidah tentang keluarga baginda Rasulullah SAW. Apa qasidahnya? Inna fil jannati nahran min laban, inna fil jannati nahran min laban, li Ali wa Husain wal Hasan, li Ali wa Husain wal Hasan. Sesungguhnya di surga ada sebuah sungai yang terbuat dari susu, di mana sungai tersebut lebih manis daripada madu. Diperuntukkan untuk siapa? Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan Al-Husain, keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubbu alil baiti fardun indana, hubbu alil baiti fardun indana. Mencintai keluarga baginda Rasulullah adalah kewajiban bagi kita. Wa bihadzal hubbi la nakhshal mihan, wa bihadzal hubbi la nakhshal mihan. Dengan kecintaan tersebut kita tidak pernah khawatir daripada kesusahan. Wa man kana muhibban lahum, wa man kana muhibban lahum, dan barang siapa yang mencintai kalian, yaitu keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannata min ghairi hazan, yadkhulul jannata min ghairi hazan. Masuklah ke surga tanpa adanya kesedihan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang bisa berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang beruntung bisa berkumpul dengan ahlul bait Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah kami sebagaimana orang-orang yang baik. Ya Allah, bersihkanlah hati kami, terangkanlah hati kami, terangkanlah wajah kami, agar kami nanti di yaumil akhir bisa bertemu dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa kepadamu ya Allah. Jangan jauhkan kami bersama baginda Rasulullah. Jangan jauhkan hati kami bersama baginda Rasulullah. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk bisa bersama dengan baginda Rasulullah nanti di yaumil akhir ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang beruntung bisa memandang wajah baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bisa memegang tangan baginda Nabi besar Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bisa mencium tangan baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan jauhkan hati ini dengan baginda Nabi Muhammad. Tiada hati yang lebih mulia dengan kasih-Mu ya Allah. Tiada yang lebih mulia dibandingkan apapun di dunia ini dengan baginda Nabi besar Nabi Muhammad. Ya Allah, kumpulkanlah kami dengan kekasih-kekasih-Mu, para orang-orang soleh-Mu terdahulu ya Allah. Aulia-aulia-Mu ya Allah, para wali-wali-Mu ya Allah. Jangan jadikan kami orang-orang yang berpaling dari mereka ya Allah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa'amitna fi tariqatihim wa ma'afatin minal fitani. Ya Rasulullah salamun alaika rafiq. Minta hari ini agar bisa berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad. Ya Rasulullah salam.
يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سوى فضلك إلهي دراك قبل الفناء والحلاك يعم الدنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نسألك ولي يقيم على العدل كي يستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin saya tidak bisa panjang lebar, hanya Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Doakan mudah-mudahan sehat walafiat, mudah-mudahan saya panjang umur, semoga Allah memberkahi dan juga istiqamah dalam belajar ini. Saya kasih bocoran, insyaallah dikit lagi saya bakal main sinetron lagi, ya. Bukan kami menjadi sinetron, tapi juga menjadi tontonan untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.